Shalom Bapak Ibu pendengar Renungan Mana Surgawi yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 4 Maret 2025, kita kembali berjumpa dengan Seminggu Bersama Tahun Yobel, hari yang keempat. Renungan hari ini berjudul Cukupkan dengan apa yang ada. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Pada dasarnya manusia sebagai pribadi yang dikuasai oleh dosa, mempunyai sifat seperti yang tertulis di dalam Amsal 30 ayat 15b sampai 16. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Singkat, kata sifat manusia pada dasarnya adalah serakah. Namun umat Tuhan dituntut untuk bisa hidup dengan apa yang ada. Tahun Yobel mengandung perintah untuk hidup dengan apa yang ada, atau bisa dikatakan hidup sederhana. Hidup dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Pada tahun Yobel, orang Israel tidak boleh menabur. Berarti tidak ada hasil yang baru dari tanah olahan. Bagaimana dengan kebutuhan mereka? Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan melipat gandakan hasil tanah pada tahun ke-48, yaitu hasil untuk 3 tahun. Orang Israel bisa mencukupkan kebutuhan mereka dengan berkat Tuhan tersebut. Tidak hanya itu, tetapi masih ada juga yang tersisa dari hasil ladang yang bisa dinikmati bersama masyarakat lainnya. Mereka tidak perlu mengeluh dengan keadaan ini, karena yang Tuhan sediakan cukup bagi mereka. Hidup dengan apa yang ada menjadi cara untuk merasakan janji pemeliharaan Tuhan. Ketetapan tahun Yobel dibarengi dengan janji pemeliharaan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namun janji mengenai pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak pernah merasa cukup atau serakah. Itulah sebabnya dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini bukan berarti menjadi orang yang malas. Tetapi penekanannya adalah kepada hal merasa cukup. Maka dia bisa mengucap syukur dan merasakan bahwa apa yang dinikmatinya itu merupakan berkat Tuhan. Dia tidak mengeluh seakan-akan Tuhan tidak memeliharanya. Dengan hati yang tenang dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan karena dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11b. Oleh sebab itu di tahun Yobel, umat Tuhan harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, supaya mereka bisa merasakan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Masing-masing kita memiliki kebutuhan dalam hidup ini. Kadang kita merasa hanya memiliki sedikit harta, sehingga muncul kekhawatiran. Perhatikan, tahun Yobel mengajarkan kepada kita, supaya kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Yang penting adalah jangan kita mengeluh, karena merasa kurang. Lihatlah apa yang kita punya. Itu merupakan berkat Tuhan, dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Dengan mengucap syukur, pasti kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Kata-kata bijak, kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan kalau kita mau mencukupkan diri dengan yang ada, tidak mengeluh. Mari kita akan berdoa. Tuhan, aku yakin Engkau pasti memeliharaku. Sekalipun apa yang kupunyai saat ini tidak banyak, tetapi mampukan aku untuk hidup dengan apa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berdoa dan berharap Bapak Ibu senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin.